Halo semuanya, kembali lagi di pelatihan Bayan GI. Pada kesempatan kali ini, kita masih membahas mengenai vegetasi, dan kita akan membahas lebih dalam mengenai tipe-tipe vegetasi. Nah, vegetasi ini terdiri dari beberapa macam ya. Yang pertama kita akan membahas mengenai vegetasi berdasarkan iklim. Nah, ini vegetasi berdasarkan iklim juga terdiri dari berbagai jenis. Ini ada yang pertama hutan hujan tropis. Hutan hujan tropis ini adalah vegetasi padat yang terdiri dari pohon-pohon tinggi seperti meranti dan juga epifit seperti anggrek. Dan biasanya ini terdapat di wilayah beriklim tropis dengan curah hujan tinggi. Kemudian selanjutnya ada hutan gugur. Nah, hutan gugur ini merupakan pohon yang menggugurkan daunnya saat musim gugur, seperti pohon maple dan juga oak. Dan terdapat di daerah beriklim sedang. Selanjutnya ada hutan konifer atau taiga. Ini adalah vegetasi berdaun jarum seperti pinus, spruce, dan juga fir. Terdapat di daerah beriklim dingin dengan musim dingin yang panjang. Selanjutnya ada savana. Ini contohnya savana adalah padang rumput tropis yang diselingi oleh pohon dan juga semak seperti akasia. Terdapat di daerah dengan musim kemarau panjang. Ini contohnya di Bromo ya. Selanjutnya ada padang rumput atau bisa disebut stepa. Ini tumbuhan dominan berupa rumput seperti bluegrass ditemukan di wilayah dengan curah hujan sedang. Dan juga ada gurun, vegetasi xerophyt yang tahan kering seperti kaktus dan juga semak gurun. Terdapat di daerah dengan curah hujan yang sangat rendah. Nah, ini selanjutnya vegetasi berdasarkan topografi. Yang pertama ada hutan pegunungan, di mana vegetasi bervariasi tergantung ketinggian. Di ketinggian lebih rendah terdapat hutan tropis, sedangkan di ketinggian lebih tinggi terdapat vegetasi konifer atau tundra. Nah, kemudian ada tundra. Ini tundra itu adalah vegetasi yang tumbuh di daerah kutub atau pegunungan tinggi dengan suhu ekstrim. Jadi dia hidup di ketinggian tertentu yang dimana dapat dikategorikan itu cukup tinggi karena biasanya berada di suhu ekstrim. Nah, jenis vegetasi yang dominan adalah lumut, lichen, dan juga semak kecil. Selanjutnya vegetasi berdasarkan kondisi tanah. Nah, ini vegetasi berdasarkan kondisi tanah ini terdiri dari dua macam. Kemudian yang pertama vegetasi lahan basah. Ini terdiri dari tanaman yang dapat tumbuh di tanah jenuh air atau rawa, seperti papirus, rumput rawa, dan juga pohon-pohon rawa. Selanjutnya ada vegetasi kars. Vegetasi kars ini tumbuh di daerah berbatu kapur, di mana jenis tanahnya memiliki drainase yang sangat cepat. Jenis vegetasi umumnya tahan terhadap kekeringan seperti pohon ek atau semak-semak tahan kering. Nah, kemudian selanjutnya ada vegetasi berdasarkan ekosistem pesisir. Ekosistem pesisir ini memiliki beberapa vegetasi. Yang pertama ada mangrove. Mangrove adalah vegetasi yang hidup di daerah pasang surut pantai, di mana pohon-pohon mangrove seperti bakau dan api-api itu mampu beradaptasi dengan kadar garam yang tinggi. Dan selanjutnya ada padang lamun. Nah, padang lamun ini adalah vegetasi bawah laut, berupa tumbuhan berbunga seperti lamun, di mana tumbuh di dasar laut dangkal di wilayah pesisir. Dan selanjutnya ada vegetasi pantai berpasir. Ada tanaman pionir yang tumbuh di daerah pantai berpasir seperti kangkung laut ataupun cemara pantai. Dan juga ada hutan pantai, yaitu vegetasi yang tumbuh di belakang garis pantai seperti pohon ketapang dan waru yang berfungsi sebagai pelindung pesisir. Selanjutnya ada vegetasi berdasarkan adaptasi terhadap air. Nah, yang pertama ada hidrofit. Hidrofit ini tumbuhan yang hidup di air seperti teratai dan juga eceng gondok ya. Selanjutnya ada mesofit. Tumbuhan yang tumbuh di tanah dengan kondisi kelembaban sedang, seperti kebanyakan tanaman hutan hujan. Selanjutnya ada xerophyt, tumbuhan yang beradaptasi dengan kondisi kering, seperti kaktus dan semak di gurun. Nah, selanjutnya ada vegetasi berdasarkan penggunaan lahan. Yang pertama, vegetasi pertanian. Vegetasi pertanian ini tumbuhan yang ditanam untuk keperluan pangan seperti padi, jagung, gandum, dan tanaman hortikultura yang nantinya akan dipanen dan ditanam kembali. Selanjutnya ada vegetasi perkebunan. Adalah tumbuhan yang ditanam untuk keperluan industri seperti karet, kelapa sawit, teh, dan kopi. Dan yang ketiga ada vegetasi hutan produksi, yaitu pohon-pohon yang ditanam untuk produksi kayu seperti jati, pinus, dan akasia. Nah, kemudian karena kita ingin melihat vegetasi yang nantinya di mana kita bisa menggunakan citra satelit ya, ataupun berdasarkan penginderaan jauh, kita harus mengetahui bagaimana membedakan vegetasi darat dan juga pesisir jika dilihat dari citra, karena sebenarnya itu memiliki karakteristik yang berbeda. Kalau vegetasi darat, ini variasi warna hijaunya lebih kuat. Pada citra satelit, vegetasi darat seperti hutan hujan tropis, hutan gugur, dan savana ini biasanya muncul dengan spektrum warna hijau yang kuat. Semakin rapat dan subur vegetasi, semakin terang warna hijau yang terlihat. Nah, selanjutnya kalau kita menggunakan indeks NDVI, ini kalau vegetasi darat yang lebat seperti hutan hujan tropis atau hutan konifer menunjukkan nilai NDVI yang sangat tinggi, karena pantulan inframerah dan kanopinya yang sangat kuat. Jadi nilai NDVI-nya sekitar 0,6 hingga 0,9. Nah, selanjutnya ada vegetasi pesisir. Nah, kalau vegetasi pesisir ini seperti mangrove ataupun padang lamun, memiliki warna hijau yang lebih pudar dibandingkan dengan vegetasi darat.
Di daerah pesisir, citra satelit sering menampilkan campuran warna hijau, biru, dan coklat. Nah, nilai NDVI-nya juga bervariasi nih untuk vegetasi pesisir. Vegetasi pesisir seperti mangrove biasanya memiliki nilai NDVI yang bervariasi, tergantung pada kerapatan vegetasi dan juga kandungan air. NDVI mangrove itu berkisar 0,3 hingga 0,7 tergantung pada kesehatannya. Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan mengenai tipe-tipe vegetasi. Terima kasih.